Lalu kemarin sore saya dapat telepon dari teman-teman orang-orang saya yang memantau dia. Iya. Dikatakan ini adanya penjemputan. Nah ya, belum dijemput ya? Adanya penjemputan pengamanan dari namanya Al-Amnul Watani. Al-Amnul Watani itu kalau di sini itu seperti Bares Mabes Polri, di atasnya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar terus berjalan, berkembang lebih besar. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Kali ini kembali lagi saya akan mengupdate kabar terbaru tentang SAM yang kini katanya sudah ditangkap oleh kepolisian Mesir, teman-teman. Jadi sekitar 2 hari yang lalu SAM ini dijemput secara paksa oleh kepolisian Mesir di kediamannya yang ada di Mesir. Artinya pihak kepolisian yang ada di Mesir juga sudah tahu dengan perilaku SAM ini. Kabar penangkapan SAM di Mesir saya dapatkan dari sebuah channel YouTube yang bernama Ray-Ban Entertainment ya. Teman-teman bisa simak lah video fullnya di sini ya. Sekitar 1 jam lebih nih podcastnya. Saya hanya mereaksi sebagian kecil aja. Coba kita lihat ya. Keadilan itu pasti ada, gitu kan? Keadilan pasti ada. Dan kemarin, Bang, kemarin itu hari apa ya? Kemarin itu Kamis. Ya, kemarin Kamis, saya itu lagi di perjalanan, tahu saya mendapatkan telepon dari KBRI. Oke. Di Kairo. Oh iya, ini kedutaan besar Indonesia yang ada di Mesir ya, di Kairo teman-teman. So, Pak Habib, ya, mohon izin, ya, ini ada informasi SAM menanyakan, Ahmad Misri menanyakan cara membatalkan kewarganegaraan. Oh, artinya sudah ada niat untuk kembali menjadi warga negara Mesir. Iya. Nah, ya kan, makanya ada tuh di videonya leneh saya, ya kan. Ayo mau kemana kan, gitu kan, ya kan. Ya, jadi perlu diketahui ya bahwa semenjak tahun 2018 Syekh Ahmad Misri ini memang sudah merubah kewarganegaraannya. Yang awalnya dia itu adalah warga negara Mesir, lalu dia rubah menjadi warga negara Indonesia. Tapi karena adanya kasus ini, tiba-tiba dia mau merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Mesir gitu. Padahal kalau kita bicara hukum di Mesir dan hukum di Indonesia terkait dengan perbuatan pelecehan atau tersebut di bawah umur, lebih serem hukum yang ada di sana ya? Iya, lebih serem yang di sana. Betul, lebih serem yang ada di Mesir seharusnya, bahkan bisa sampai ya pancung gitu ya hukumannya. Tapi mungkin ada satu hal lain juga yang dimengerti oleh SAM sehingga dia mau merubah status kewarganegaraannya ya. Mungkin nanti bisa dapat perlindungan, suaka dan lainnya. Tapi saya yakin sih pihak Mesir nggak akan melindungi SAM kalau benar-benar dia itu melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Karena untuk pandangan secara agamanya seperti apa? Ya, di sana lebih berat. Sebetulnya kan kalau dia pakai 2 warga negara seperti itu, misalnya dia pakai warga negara Indonesia atau pakai warga negara Mesir, kejadian di Indonesia dan ada kejadian di Mesir, 2 kali hukum, Bang. Penjara Indonesia selesai, penjara sana, Bang. Tetap akan dilaksanakan. Saya naikin lagi di sana, Bang. Lalu kemarin sore saya dapat telepon dari teman-teman orang-orang saya yang memantau dia. Iya. Dikatakan ini adanya penjemputan. Nah ya, belum dijemput ya? Adanya penjemputan pengamanan dari namanya Al-Amnul Watani. Al-Amnul Watani itu kalau di sini itu seperti Bares Mabes Polri, di atasnya dikit. Jadi dia membawahi intelijen keamanan negara dengan kepolisian seperti itu. Al-Amnul Watani. Saya juga nggak tahu. Saya bilang ya udah kita ikutin aja sampai di mana. Tapi kamu ngejauh. Karena Al-Amnul Watani itu boleh menembak kapanpun juga. Seperti itu. Artinya kalau misalnya diikutin, mobil ngikutin dan sebagainya, nanti membahayakan ke kalian. Nah, berjalan waktu itu saya terus dong, gitu kan. Apa sih ini kejadiannya? Ternyata orang tuanya dengan istrinya itu dipulangin dan sisa masih ditahan di Al-Amnul Watani itu untuk diinterogasi. Makanya kalau abang telepon sekarang handphonenya udah nggak aktif, IG-nya juga
semua, ya kan? Artinya media sosialnya itu juga nggak aktif. Barusan saya baru bikin video tuh. Nah, seperti itu Bang. Jadi, berarti sekarang dia sudah ditahan di situ? Iya, ditahan di situ. Jelas ya. Jadi Syekh Ahmad Misri itu sudah ditahan ya di Mesir, teman-teman. Tapi sebelumnya dia itu sempat ingin merubah kewarganegaraannya ya, yang awalnya warga negara Indonesia mau dirubah kembali lagi sebagai warga negara Mesir. Tapi keburu ditangkap duluan oleh Al-Aminul Watani ya, atau pihak keamanan Mesir gitu. Semoga dengan terbongkarnya kasus SAM ini bukan hanya sebagai penangkapan saja terhadap SAM, bukan hanya sebagai sekedar membongkar modus-modus yang dilakukan SAM. Semoga ini semua menjadi awal menambahnya rasa kehati-hatian masyarakat Indonesia terhadap perilaku gas LPG, karena di Indonesia tuh udah banyak sekali guys. Kalau kita lihat di kalangan TikToker, selebgram, artis, itu udah dianggap biasa, bahkan dijadikan satu kebanggaan dibicarakan dalam sebuah podcast bahwa dirinya sengaja menargetkan anak-anak di kampung karena lebih polos, lebih bersih. Waduh, astagfirullah. Tapi lu suka takut gak sih, namanya orang suka main belakang kan, apalagi sesama jenis gitu, takut kena penyakit menular, HIV, AIDS gitu? Aku takut, cuman kan aku nggak pernah ngambil orang kota. Jadi kayak anak-anak kampung gitu kan. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kayak anak-anak kampung. Kalau misalkan anak-anak kampung kan dia bersih, nggak ada HIV kayak gitu. Oh, tahu dari mana? Ya karena kan pergaulannya tahu. Wih, jijik banget ya. Jadi ditargetkannya tuh kepada anak-anak kampung yang polos karena katanya bersih. Ini hati-hati nih ya, hati-hati. Makanya semoga kasus SAM ini menjadi pintu awal masyarakat Indonesia lebih sadar lagi untuk kehati-hatian terhadap hal-hal yang beginian. Dan ingat, kita sebagai masyarakat jangan menormalisasi hal semacam itu. Allah itu memperlihatkan amarahnya yang sangat besar sekali sampai diabadikan di dalam Al-Quran ya, mengenai azab yang didapatkan oleh kaum Nabi Lut. Itu tandanya kan ini bukan perkara normal. Ini penyimpangan yang luar biasa, terlaknat. Dalam hadis Rasulullah juga secara tegas ini dikatakan bahwa perilaku terlaknat. Baca hadisnya nggak perlu penafsiran. Ini nggak pakai bahasa-bahasa kiasan. Langsung teks hadisnya kita baca, paham ini maksudnya apa. Jadi kalau ada orang yang katanya syekh, bahkan ulama, tahfiz Quran gitu ya, melakukan perilaku gas LPG kepada santri-santrinya, waduh itu parah banget ya. Ini bukan maksud menjatuhkan marwahnya atau martabatnya SAM. Ini kita berbicara untuk mengingatkan kepada orang banyak agar tidak termakan dengan modus-modus yang dilakukan oleh SAM. Karena bisa jadi loh, masih ada SAM lainnya yang belum ketangkap. Si Jailani yang jelas-jelas ngomong di sebuah podcast menargetkan anak kampung ini belum ditangkap juga ya, masih berkeliaran. Mungkin masih itu terusan itu orang-orang kampung yang polos di gas LPG-in sama dia. Ya semoga saya di channel ini bisa terus-terusan mengedukasi terhadap perkara-perkara penyimpangan seperti ini. Dan kita ketemu lagi aja di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.